warga Surabaya, kita sambut Mas Don Polo Iwan. Salah ya. Gue bukan gitaris. Halo Mas. Halo ya Mas Iwan. Apa kabar semuanya teman-teman yang sudah hadir? Terima kasih udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini bersama dua rekan saya nih, Ipin dan Ubin ya. Salah, saya bersama Ruben Onsu. Kalau kamu siapa? Tudan Onsu. Iya, adiknya kan. Oke Mas Iwan. Mas, biaya gimana? Kita mau ngapain sih di sini? Buyur aja Mas. Oh gitu. Kita mau ngelawak ya di sini. Tiap hari harus nge-brand musik terus buyur aja Mas. Aduh ya, bosen Mas. Kupingnya udah pecah ya. Iya. Jadi buat kawan-kawan yang datang, kita hari ini tuh acara ini klinik. Sharing by John Paul Iwan. Kalau klinik berarti kalian jadi mantri. Mantri siapa? Bisa Mas, bisa loh. Mas, hari ini kira-kira udah enak, udah mantap banget ya. Ini pakai apa Mas? Saya pakai baju. Oh iya benar. Tahu pakai celana. Orang tuh di mana-mana maju dulu Mas Ivan. Oh iya, Mas Ivan kabarin dia Mas. Tapi udah nafsu aja. Sabar dulu. Iya. Tanya dulu Mas Ivan, kesini naik apa Mas? Naik kelas saya tadi. Naik kelas. Alhamdulillah. Siapa yang ngambil rapot ya Mas? Umurnya berapa yang ngambil rapot? Kita tanya Mas Ivan udah ngopi belum? Belum, boleh? Pesanin satu saya. Pesanin dong, panitia kopi dong. Mas Ivan sekarang sibuknya lagi garap apa Mas? Sibuknya ya tetap di musik sih. Pasti. Maksudnya bagaimana saya memaintain diri saya sendiri di musik. Nah, untuk yang beberapa bulan ini saya lagi preparing untuk nyelesain album solo. Wah, album apa? Album solo, bukan Jogja ya, album solo. Solo, bukan Jogja. Oke. Masuk. Jadi tadi kan sebelum acara dimulai kan sempat di playlist ya. Itu tuh lagu-lagu dari materi album solo kalau kalian tadi di. Oh iya. Itu tadi bocoran ini Mas. Bocoran. Ada skillnya tadi kalau dari kalian Pantesan udah asing ya. Iya. Ternyata lagunya Mas Ivan. Ya itulah Mas Ivan itu kalau saya bilang maestro gitar. Iya. Siapa yang nggak kenal riff-riffnya Mas Ivan? Siapa yang nggak kenal? Lu kenal nggak? Kenal. Riff band ya kan band. Oh, bukan, riff gitar dong. Pertama kalau ngeliat Mas Ivan itu kalau di foto kayaknya galak gitu ya. Ternyata orangnya imut-imut ya. Ya begini imut gimana seremnya nih? Berarti kamu udah rock habis ini. Berarti kamu berdua amit-amit ya? Ya iya. Kalau itu iya. Saya amit-amit lah pokoknya. Ternyata Mas Ivan orangnya lucu juga. Lucu. Baik ya. Ya masih membumi lah. Masih membumi. Iya. Kalau kita udah nggak membumi Ya kita meroket. Buat apa meroket? Mas Ivan. Jadi ya persiapan untuk mau merilis album solo sih. Semangatnya rockstar tuh beda ya. Seharusnya album yang saya buat ini harusnya buat ukuran, harusnya. Tapi tahun kemarin sampai saat ini umurnya belum ready, belum bisa untuk ya banyak faktor yang belum bisa memungkinkan untuk kita bikin album bareng. Jadi ya terpaksa saya bikin album solo aja. Materi juga ada soalnya. Dan ada momentum. Tahun ini ada momentum. Ini 10 tahun satu dekade dari yang lalu. Saya merilis album solo yang pertama tahun 2015. Jadi ada momentumnya satu dekade. Saya mau merilis album solo yang kedua. Berarti semua rekaman udah kelar ya Mas, tinggal udah saja ya? Udah. Berarti ditunggu loh nih Mas Ivan mau rilis album bro. Itu tepuk tangan dulu solo loh. Tepuk tangannya mana nih ya Surabaya? Ini albumnya debut solo atau yang sebelumnya udah ada album solo? Album kedua. Album kedua yang solo. Kalau album pertama konsepnya lebih ke instrumental ya. Nanti saya main beberapa lagu dari album pertama. Nah yang album kedua ini lebih ke ada vokal, ada lirik. Jadi saya bikin musik yang liriknya semua ciptaan sendiri, baru dan fresh.
dengan konsep yang ada vokal. Fully produced by Mas John Oliver. Terus tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat John Paul. Itu katanya ada bumerang ribut apa Mas? Hah? Apa? Bumerang reunion, bumerang ribut. Gue takut salah nyebut ya. Apa sih? Reload tuh maksudnya diisi kembali. Begitu loh. Maksud saya karena lapar tadi di otak saya udah ngerebon. Oh Iya. boleh di atas ada. Oh, ada ya? Jauh banget. Karena lapar Mas. Ribut jauh. Iya. Bumerang reload. Itu gimana Mas? Ya kita jalan aja. Berarti rilis sudah? Maksudnya belum. Belum. Rahasia. Kan belum terjadi untuk bikin album baru. Masih tribut-tribut bumerang yang sebelumnya lah ya. Ya kita masih enjoy. Betul betul. Gitu. Nanti buat kawan-kawan kalau mau nanya sama Om Ivan, Siapin pertanyaan ya. Ini ntar pas ditolong jangan bingung. jadi Makanya sampai aja. Karena hari ini special sharing santai. Iya. Ya, tadi Mas Ivan bilang pokoknya aku hari ini mau ngobrol-ngobrol aja Mas. Dikit aja. Aku DC aja aku hari ini Mas. DC aja lah. Iya. Nah, mungkin kayaknya kita main satu lagu dulu. Boleh. Sebelum terusinnya. Iya. Boleh. Buat menghibur teman-teman di sini. Dari tadi mulai soalnya. Oke. Oke. Jadi Gimana? Main satu lagu dulu ya. Ayo. Ini nanti dijelasin di halakannya. Ya. Oke. Ya, oke. Langsung aja kita sambut ini dia Mas John Paul Ivan. Thank you.
Iya. Gila. Matanya. Itu lagu dari album yang pernah dirilis 2015. Wow. Oh ini 2015. Sudah 10 tahun yang lalu. Dan saya jarang mainin lagu itu sebenarnya. Jadi kemarin sempat wah agak lupa ya. Ngulik lagu sendiri. Iya, iya benar. Mungkin udah 6 tahun, 7 tahun saya nggak pernah main lagu itu. Gitu. Tapi buat di Surabaya, saya spesial ngulik buat lagu ini. Tahu apa ya? Sifat. Tapi yang gue salut nih dari Omnifan ini, gue tuh masih bayi gitu ya. Ya bayi mungkin gak ingat ya, balita lah. Melihat Omnifan, sampai sekarang masih begini bentuknya loh. Iya. Sekarang kita aja berubah. Rock. Iya. Rock never dies, never old. Ah, kenapa? Apa artinya? Kita jangan tanya tipsnya ya, itu beda lagi. Karena hari ini yang diomongin kita. Betul. Itu Kok badan nanti tetap acara skincare. Masih tetap keren gitu. Iya. Omnifan. Dari dulu aku melihatnya, oh masih begini-begini aja om. Apa tipsnya sih? Ya, tipsnya. Aku nggak ada bawa uang kecil. Enggak gitu loh mas. Aku enggak Ya kita memulihkan. Ya ada. Tipsnya ya harus kita nikmati. Ya happy. Happy aja. Setuju. Happy aja, jangan dibikin pusing ya. Yes, yes. Terus yang penting hati juga. Hati dibikin senang-senang aja. Yes. Jangan ngomongin orang, nyinyirin orang. Oh, lu sih. Ya kan? Orang terus. Sebab itu yang membuat jadi toksik, racunnya buat Iya. diri sendiri. Kalau lagi kalau boleh lampiasinnya musik aja. Ya, main musik tuh enak, bikin orang happy. Betul. Dan kita kan menghibur penonton. Iya. Semuanya happy gitu loh. Kalau lagi galau bikin lagu. Biasanya kalau lagi galau tulisnya bagus tuh ya. Iya. Beda kalau lagi seneng tuh. Kalau lagi senang, kasbon mulu nih. Pay later ya. Ya, kan? Tapi buat selain looks-nya Mas Ivan yang awet muda, mainnya juga masih stabil loh. Masih satu. Padahal susah loh main Les Paul loh. Iya, Paling kan? susah loh. Susah gak sih Mas? Les Paul? Ya, dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang, tergantung. Oh, iya. Mungkin dulu waktu saya masih muda, otot-ototnya masih Oh, iya. masih lentur. Mungkin saya main di bawah gitu. Begini kan? Sekarang udah deh, udah deket-deket perut aja. Soalnya ototnya sudah nggak lentur. Kalau dulu kan belum nopang tulang punggung keluarga ya mas. Sekarang udah ditambah nopang Les Paul makin berat. Semakin berat. Jadi kita tanya-tanya dulu Mas Ivan. Boleh. Jadi buat kawan-kawan juga gak apa-apa kalau mau tanya soal Mas Ivan gak apa-apa. Iya. Coba kita tanya dulu lah ya. Mas Ivan, apa biasanya nggak dia? Tadi nanya kesibukan udah ya. Udah kesibukan udah. Sejarah perlu nggak sih? Oh bisa. Saya kan. Orang aja udah tahu. Nah, ya. sekarang gini. Bisa googling kok. Googling. Iya benar betul. Mas Ivan sekarang pakai handphone apa nih Mas? Oke. Ada tanda tangan itu Mas. Baru ditandatanganin di belakang. Kayaknya kemarin ada mas. Iya. Seriusnya itu nih. Ini Epiphone, gitar Les Paul yang brandnya Epiphone. Jadi masih sama, ini dari Gibson Group. Cuma ini yang brand Epiphone-nya, maksudnya buat kita yang pengen punya kayak gitar Les Paul, tapi harganya masih kantongnya bersahabat. Kita pilih Epiphone. Ini Epiphone tipe ya, model 1959 Greeny 1959 Greeny namanya Greeny dari signaturnya dari Kirk Hammett Metallica. Wow. Jadi handphone yang sudah di GPI kan Jadi gini, ngomong sedikit ya, sedikit aja. Silakan. Ya udah, Oh iya. sedikit aja kan. Bener. Kayak lagu masih diam tanpa kata. Wih, saya diam aja. Jadi Kirk Hammett gitarisnya Metallica tuh kan beli gitar Gibson Les Paul tahun 59 original. Wow. Yang disebut Greeny. Itu dari nama gitarisnya Fleetwood Mac, band Fleetwood Mac ya. Peter Green namanya, yang punya dulu. Oke.
terus dikasih ke Gary Moore. Terus gitar itu nggak tahu melalang buana kemana, akhirnya jatuh ke tangannya Kirk Hammett. Jadi gitar ini sangat spesial banget gitu loh. Gitar yang si Greene yang aslinya ya. Ya. Yes. Nah, udah di tangan Kirk Hammett, akhirnya Gibson membuat replika Greene 59. Dan sudah ada di mana-mana tuh. Yang original Gibsonnya, replika Greene 59 atas nama Kirk Hammett. Sudah bukan gitarnya siapa-siapa lagi gitu ya. Kan yang terakhir yang memiliki si Kirk Hammett. Dan Abbey pun bikin juga. Jadi kalian yang tidak bisa memiliki original Gibsonnya, Abbey pun bisa. Tiba ini 59. Jadi ini yang saya pakai. Cuma Greene yang ini sudah saya oprek-oprek. Oh, udah di set up. Bukan di set, di oprek-oprek. Oprek-oprek beda tuh set up ya. Biasa ini tukang jahit Taylor. Bukan luthier ya. Bukan lu. Mas, aku boleh pegang nggak sih Mas? Ini kayaknya cakep banget warnanya ya. Jadi Greene yang ini yang saya pegang ini sudah menyesuaikan dengan cita rasa saya, keinginan saya. Jadi pickup saya ganti, fret saya ganti, tapi elektronik dan lainnya masih originalnya. Makanya Sesuai kebutuhan maksudnya gitu loh. Yes. makanya ada namanya John Paul Ivan. Tadi di tangan di belakang. Oh, oke, emangnya. Soalnya belum dibalikin spidol saya Mas. Jadi kalian pengen banget gitarnya yang Les Paul yang ada signature series Ya. Tapi pun punya model series yang namanya nama seriesnya itu Inspired by Gibson. Jadi terinspirasi dari Gibson. Dari headstocknya sendiri sudah yang open book, yang persis sama kayak Gibson. Ini berat juga nggak sih Mas buatnya? Berat, seberat memikul kehidupan juga. Itu tadi. Wow. Itu tadi. Berat, ini berat. Berat ya. Kadang kalau saya pakai 2 jam 3 jam dengan umur sekian ini lumayan Ini bukan masih lumayan kerasa. Ya, saya juga masih kerasa Mas. Kok lama banget ini sionya. Mas, tadi kita udah ngomongin soal spek. Cara playability-nya gimana Mas? Playability-nya jangan diragukan, pasti Jangan enak. diragukan. Pasti enak. Jadi ini gitar yang spesial inspired by Gibson. Iya. Yang brand Epiphone ini Yes. memang dibikin persis jadi 11-12 kayak Gibson. Oke. Dari pemilihan material ini ya, Finishingnya. kayunya, finishingnya, dan hardware-nya. Hardware-nya tuh yang kualitas. Wow. Yang benar-benar kualitas banget, termasuk potensi dan lain-lain wiringnya. Mereka pakai produk yang bagus. Ya. Dan aslinya pickup ini juga pakai Gibson USA Greene khusus custom aslinya ini. Cuma saya ganti karena saya menyesuaikan dengan musik yang bersama ini. Kalau pakai Greene mungkin musiknya lebih wow, lebih enak kita main rock blues apa ya. Itu syarat tune ya. Salah tuh. Tapi saya pengen yang lebih crispy, makanya saya ganti gitu. Disesuaikan dengan apa yang saya main musik gitu. Tapi menurut Mas Ivan, Epiphone itu semuanya playability-nya enak nggak sih Mas? Enak. Emang Semenjak ya, Epiphone semenjak rilisan tahun 2021 ke atas, 2020, 2021, 2022 itu produknya bagus banget. Jadi mereka memang istilahnya mau menaikkan level, naik kelas. yes. Ya. Jadi mereka benar-benar memperhatikan masalah playability, quality, Setuju. gitu. Kalau nggak enak nggak dipakai Mas Ivan. Iya, itu intinya. Iya kan Mas? Iya dong. Gak Iya. sembarang milih juga kalau masih Iya, karena saya kan sudah main Les Paul, maksudnya memainkan iya, dari awal. produk Les Paul itu dari tahun 98, 90-an. Jadi saya tahu gitu loh, bagaimana harus ya bermain dengan Les Paul. Nah, ngomong tahun 80 90-an dulu Mas Ivan belajar gitar, kiblatnya siapa Mas? Masih pada penasaran. Tahun-tahun segitu. Ya dulu
mungkin saya waktu pertama kali suka musik rock tuh saya sukanya di Led Zeppelin, Kiss. Mungkin jadi itu yang pengaruh awal ya. Ya. Dan mereka kan memakai Les Paul, kita Les Paul. Itu yang awal. Tapi karena saya generasi yang lahir dan berkembang bermain gitar di tahun 80-an, jadi ya saya menyerap semuanya, apa aja di situ. Oh, tahun segitu bagi banyak keluar Wah, gila-gila. Gila-gila. Gitu, orang gila semua, orang gila semua. Iya, benar. Tahun segitu ya. Aduh. Oke lah ya, Mas, mungkin kayaknya aku ngasih kesempatan Oh iya, kawan-kawan. oke. Wah ini Kok langsung ada yang nunjuk. Mas udah gak sabar, aku tahu. Oh, enggak, ini kayak mau beli dah, langsung mau nawar di depan itu. Halo Mas, nama saya Miati. Oke. Wah, bahaya nih kalau Oke, seingat saya, sepengetahuan saya, Gibson yang Greeny ini itu kan ada out of phase wiringnya ya, Oh iya, original oke. wiringnya. Oke. Masih diterapkan apa tidak di Epiphone yang Mas Yang sekarang? pakai dia? yang sekarang enggak. Oh, sekarang enggak ya? Soalnya saya nggak terlalu butuh yang suara Out of phase itu. Ah. Oke. Jadi saya setupnya dengan wiring yang normal. Oke. Normal aja. Cuma secara apa kapasitor apanya tetap Masih ini, sama. ini bagus banget gitu. Oh, Yang oke. bawaannya bilangnya gitu. Oke. Tapi kalau kita misalnya beli yang langsung di stok itu wiringnya original stoknya wiring yang sama seperti Sama. ini. Jadi Oke. sini di out of phase ya. Jadi Oh. dibalik ke apa wiringnya. Oke, jadi belilah Epiphone sekarang. Betul. Langsung Setuju. Oke, makasih Mas. Ah, Terus- mungkin ada lagi kan nih? ini juga necknya ini enak banget. Maksudnya tuh nggak terlalu lebar, Kompas. enak buat ya jari Asia gitu. Terus agak gendut dikit tadi, nggak sulit banget gitu loh, tapi nggak fat banget, tengah-tengah. Jadi enak buat di jari gitu, apa di genggam tuh enak banget. Emang untuk orang Asia udah cocok ya Mas dia. Waktu saya pertama kali Greeny masuk di Indonesia, saya megang ini. Wah ini, saya mau ini, nggak mau yang lainnya, ini aja deh. Jatuh cinta pegangan pertama. Ya, bukan pandangan pertama, pegangan pertama. Maknyus. Berarti udah dipegang cocok ya udah langsung beli aja. Tuh setawar ya. Nggak usah banyak pikir. Nggak usah. Oh ini jodoh saya, ya udah. Bener. Cuma kan dari situ kan terakhir banyak musik-musik album, single ya Mas ya. Karena oh sudah jodoh kan udah. Gimana Mek? Gimana Ipin Upin? Ipin. Nggak ada yang lain lagi. Ada saya. Saya Ruben, dia Onsu. Satu orang dong. Oh, satu orang ya? Oh dibelah ya. Iya. Oh, ada yang nanya lagi nggak ya? Ayo. Cium tangan ayo. Angkat tangan. Tadi Terus jangan malu-malu. ada Mas ini loh Mas. Ada fans Mas Ivan Bas Bubas juga datang. Iya. Terima kasih Bu. Jagoan Surabaya. Sama abang. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Tanya nggak, Bang? Mau nanya nggak? Oh. Iya, silakan Pak. Kali ini acara sharing jadi santai aja nanya. Ya Pak, silakan. Saya David dari Banjarmasin. Hah? Beneran nih? Benar, Tinggalnya di Banjar. di Banjar. Terus lagi main ke Surabaya. Iya, kemarin nyampe di Surabaya. Oh, tepuk tangan dong buat. Tangan dulu. Yeah. Salam buat teman-teman di Banjar. Mas mau nanya itu gitar itu sudah dipakai di rekaman di single apa di album atau di mana aja tuh? Pertanyaan yang bagus. Siapin sore. Dapat gift nggak dia? Dapat kaos Mas. Tapi abis Kasih dulu dong. Kamu dapat gift dari nggak tahu dari melodi atau gitarnya. Jadi gini, ini gitar udah aku pakai rekaman, terutama di album solo ya. Saya kan tahun ini akan merilis 2 project, album solo kedua dan juga albumnya Take Over. Gitar ini sudah saya pakai dengan konfigurasi yang saya setup sekarang gitu loh. Nah kalian tadi kan dengar nih sebelum saya mulai acara ini kan sempat di playlist
lagu-lagu bocoran dari album solo itu rekamannya menggunakan gitar Epiphone ini dan sound ya ada dari Blackstar, ada dari Marshall sama pedal Maestro dikombinasikan. Pokoknya enak. Pokoknya berarti kalau mau dengerin soundnya ya dengerin albumnya Mas Ivan Nanti yang akan rilis itu benar-benar pure Epiphone itu. Nah, ngomongin rekaman, Mas Ivan, ada kesulitan nggak selama ini pakai Epiphone? Ada masalah nggak? Nggak ada sih. Nggak ada sama. Gitar ini udah di setup senyaman mungkin untuk dimainkan dan sound udah paling dapat lah maksudnya. Jadi masalah apalagi zaman sekarang ya, kita ngerekam sesuatu, ngerekam karya itu toolsnya itu banyak, enak banget. Sudah ada ini, ada itu, ada. Jadi membantu kita untuk bekerjanya lebih cepat gitu. Cuman saya memang orang yang masih nggak terlalu mau yang serba gampang banget semua digital. Saya masih ingin ada proses gitu. Ya pakai yang beginian atau pakai ampli, kita cari sound ngulik dulu, cari yang paling enak bagaimana setupnya. Jadi ada proses gitu. Betul. Bikin lagu juga sama. Saya ada proses. Kadang saya terbenung di sofa sambil mikirin, saya mau bikin lagu apa ini? Oh, kita cari idenya dulu. Kita mau menyuarakan apa? Betul. Mau membicarakan apa? Tulis. Baru saya memikirkan untuk groove musiknya bagaimana. Jadi ada prosesnya. Bukan yang zaman sekarang ya. Kalian itu tuh tinggal pakai aplikasi jadi jangan itu tuh nggak ada nilai seninya. Ya boleh, itu kan hanya membantu. Tapi sebenarnya daya kreativitas dan imajinasi itu ya tergantung orangnya dari sini nih. Betul. Dari kepala kita sampai hati kita. Kita ini mau menyuarakan apa gitu. Kayaknya awal lagunya kurang kalau yang dari aplikasi ya. Karena yang dari hati ya. gitu. Karena emang harus ada proses ya Vito. Biar kita ngerasain nanti suksesnya. Justru proses itu yang berharga banget. Iya. Karena kamu membuang energi, ada mungkin modal untuk ini. Untuk bikin sesuatu yang akhirnya menjadi karya original, ya itu yang harus kamu banggakan gitu. Ngomongin proses ya Mas Ivan, aku pengen tahu dong experience-nya Mas Ivan dengan pedal-pedal Mas Ivan. Oke. Yang sekarang ini saya ini orangnya kadang suka gonta-ganti, suka ngulik ya, gonta-ganti sana. Nanti misalnya mau main di mana, saya pikirin, enaknya pakai ini. Mungkin yang lainnya bisa berubah gitu. Untuk yang saya sekarang pakai karena saya juga ini dia sama Maestro pedal. Saya ada pedal Maestro ini ada 3 di sini, overdrive, delay sama chorus. Jadi saya cobain ya. Nah, coba di spill boleh dong Mas. Cek. Yang directnya dimati dulu yang ini. Oke Mas, mati dulu direct ya. Soalnya setupnya banyak. Kita masih poin bahwa 3 gitar di depan ini kita lelang ya. Dari harga 4 juta 10. Jadi saya pakai ampli ya. Ini masih clean ya. Tapi suaranya mempercayai apa ya? Ini yang saya sekarang pakai ini adalah pedal overdrive sih. Ini overdrive ya Mas. Saya pakai sebenarnya untuk
nge-boosting, ngebantu untuk ke ampli ya. Oh. Jadi suaranya ada pecah-pecah apa ya? Dari Direct. ini coba yang miking dulu aja. Jadi directnya dimatiin dulu ya. Ini suara dari mikingnya Black Star ya. Di luar gimana? Enggak Aman mas. aman. Oh cuma dari monitoring aja ya kayaknya. Gak ada ini kayak sebenarnya pecah gitu. Ini saya pakai ini Maestro sama langsung ke Black Star. Terus ini ada dua model, satu di miking, satunya di direct. Directnya dari Black Star, coba dinyalain directnya. Jadi ini dikombinasi. Ini saya ada chorus vibrator, Vibrator mas. Vibrator mas. Oh itu saya paham mas. Jadi ini kombinasi. Tapi di luar aman nggak sih? Aman mas. Kok kesannya ada ini pecah ya? Yang directnya ini agak diturunin dikit aja. Oke, problemnya dari mungkin electrical atau nggak tahu nih, dari direct di ampli ya. Nah, ini nggak apa-apa ini. Itu, ini tadi ada dua sumber ya. Ya. Yang dari pedal Maestro masuk ke Black Star itu di miking dan ada directnya. Nah, saya mau main dengan satu sumber lagi. Yang direct ini dinyalain ya, di ini udah. Dan ini bisa diangkat lagi mas, kayak gini. Nah, jadi yang setup yang sekarang saya pakai ini ada 3 channel ya. Ada 2 direct, satu dari ampli, satu dari sini, dan ada miking, jadi dijadiin dikombin jadi satu ya. Dan Gitu. ini tuh setupnya Mas Ivan kalau manggung berarti begini lah ya. Yang sekarang, Ya sekarang. tapi di rumah sebenarnya juga sama aja sih, hampir sama, cuma kadang aku pakai yang ini, kadang pakai itu. Sebenarnya kurang lebih sama. Tapi kenapa saya sekarang banyak pakai pedal ya, dibanding zaman dulu. Kalau zaman dulu kan langsung ke ampli, langsung sound. Ya mungkin kadang kalau kita di vendor acara ya,
alat yang disediakan di vendor-vendor itu suka bermasalah. Entah itu amplinya tidak dalam kondisi bagus atau gimana. Kadang bikin saya pusing ini. Aduh, saya nggak bawa apa-apa. Saya mengharapkan pakai langsung dari ampli, tapi ternyata tidak maksimal. Jadi kan bikin saya pusing nih. Jadi mau nggak mau saya harus pakai itu gitu. Iya. Nah sekarang saya menyiasati untuk pergi kemana-mana, ya udah saya harus bawa backup, backup, plan A, plan B. Kalau ampli di sana oke, saya maksimalkan itu sebagai utama. Tapi kalau nggak oke, berarti yang setup di pedal saya maksimalkan sebagai setup yang utamanya. Gitu. Berarti emang harus punya plan A, plan B loh Mas. Ya masalahnya kita apa ya? Saya suka yang beginian. Iya. Saya suka yang ada lebih natural soalnya. Betul gitu loh. Berarti bukan yang terlalu multi efek banget gitu. Oh. Jadi saya merangkul soundnya dengan gaya saya sendiri. Saya sukanya begini, tinggal di ramu aja. Mulik lah. Jadi bukan mengandalkan preset yang sudah ada gitu. Itu. Berarti Mas Ivan nih masih kubu analog lah ya. Kubu analog gitu ya Mas. Analog gitu. Sebenarnya ini udah semi digital. Oh, cuma manual. Di combine lah. Jadi itu semua kan gitu, soal selera. Gitu. Mungkin ada yang seleranya gitu. Mas, yang ED-nya dikurang dikit aja, kalau cek. Oke. Iya. Mungkin ada yang mau tanya? Oh iya. Balik lagi nih, kalau ada pertanyaan. Ada yang mau nanya? Mas, wih banyak nih. Bentar ya. Kayak masih ini dulu ya. Ya. Mau tanya apa aja? Nanti saya jawab. Wis. Mas nanti ini dulu dia. Siapa? Baik, terima kasih. Selamat sore, Mas Ivan. Halo. Saya Rino dari Surabaya. Iya. Menyambung soal proses karya Mas Ivan. Saya mau menanyakan bahwa dalam penciptaan karya Mas Ivan itu iringannya misalkan dari drum, bass itu Mas Ivan sendiri yang buat semuanya atau kolaborasi dengan musisi-musisi yang lain. Kemudian yang kedua sekalian, apakah di setiap album Mas Ivan itu selalu menggunakan Epiphone atau ada mungkin merek yang lain? Terima kasih. Oke. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau saya menggunakan Epiphone, saya mulai dari tahun 2023 Terima kasih. Sebelumnya saya pakai Gibson dari awal sampai ya terus semua di album itu sebenarnya pakai Gibson semua Les Paul. Tapi karena saya dipercaya oleh brand Epiphone dari PT Citra Intirama dari 2023 kemarin. Jadi saya menggunakan Epiphone untuk ya menginfokan ke teman-teman kalian semua. Karena brand Gibson untuk ambasadornya masih di Sela gitu. Jadi no problem buat saya, no problem. Buat saya sih sama aja, dan saya juga selama dari tahun 90-an 93 sampai 2023 saya udah Les Paul udah tahu lah. Jadi ya no problem gitu. Terus untuk proses bagaimana membuat album ya, karya-karya di album, khususnya kalau di album solo, memang saya bikin semua itu, gitar, bass, drum, maksudnya aransemennya. Jadi saya harus berimajinasi, mengcapture kepala saya ini, musik ini harus bagaimana, bentuknya bagaimana, termasuk lirik. Kalau yang baru-baru ini saya bikin lirik, semuanya saya bikin sendiri gitu. Karena ini album solo, jadi saya bebas melakukan apa aja gitu. Saya harus bikin karya groove-nya bagaimana, aransemennya gimana, hasil akhirnya bagaimana, itu saya lakukan sendiri. Itu beda dengan kalau saya di band, harus ada perbedaan. Misalnya saya di Bumerang, ide boleh dari saya punya idenya, konsep musiknya begini, lagu begini.
tinggal saya kasih ke teman-teman bagaimana kamu merespon dari ide saya. Jadi saya ingin juga ada kontribusi dari teman-teman yang member yang ada di band. Sama juga saya lakukan di Take Over ada beberapa lagu yang saya bikin konsepnya dulu. Ini kayak begini. Nah, kamu coba ngisinya begini-begini. Saya ngasih idenya atau bagaimana. Atau dia yang punya lagu, saya lihat dulu. Oh, lagu ini begini modelnya. Saya memberikan masukan hurufnya coba dibikin begini. Aransemennya begini. Soalnya itu yang saya lakukan dari zaman dulu album pertama Bumerang sampai yang terakhir. Jadi saya lebih banyak ke produksi. Jadi hampir kayak produsernya. Jadi saya harus memberikan kayak QC, quality control sebelum lagu ini jadi. Nanti jadinya kayak apa? Nah, ini kebiasaan yang saya lakukan gitu. Gitu. Oke. Jadi begitu ya. Dapat sih. Dapat gift nggak ya? Oh, dapat gift kan ya? Nanti enggak. Nanti disiapin kan. Oh, oke. Nanti Mas. Tadi ada lagi yang mau nanya Mi. Oh iya, boleh. Gak apa-apa, ayo. Mas, saya Bayu dari Arek Surabaya. Boys. Halo Bayu. Mau tanya, Mas Ivan kan identik memakai gitar Les Paul. Iya. Dari dulu sampai sekarang saya lihat di mana-mana itu selalu Les Paul. Apa pernah pakai gitar yang model dulu, Abdul atau apa? Dan itu kalau pernah kapan, di mana dan tahun berapa? Oke. Sebelum saya pakai Les Paul mungkin dari zaman saya belajar gitar ya, tahun 80-an itu, 87 sampai sebelum era 93. Saya pakainya gitar-gitar yang modern lah misalnya, Strat modern yang ada tremolo. Ya zaman dulu saya pakainya itu. Jadi saya istilahnya sudah pernah memakai gitar yang bertremolo zaman itu ya. Tapi setelah momen ya sekitar tahun 93 saya ada dapat pencerahan gitu. Saya ketemu gitar Les Paul ini di dalam studio, terus tahu-tahu saya coba ya. Sebelumnya saya belum pernah pakai ya. Saya langsung coba ke ampli, saya main, ternyata kok nyambung, enak banget gitu buat saya. Nah itu yang berubah mindset saya jadi berubah gitu. Kayaknya saya harus pakai ini gitu, pakai yang model Les Paul. Itu sebenarnya itu saya berubah. Saya pakai Les Paul terus sampai sekarang. Gitu. Itu sih sejarahnya dulu. Kirain gara-gara namanya ada Paul juga, pakainya Les Paul. Itu Paul pelawak. Jadi sudah terjawab ya Mas. Oke, Raffi, sebentar Mas. Biar kita nge-freeze, kita cek ombak dulu ya. Cek ombak. Coba. Cek ombak. Surabaya mana tepuk tangannya? Gitu dong. Siap. Jadi kita harus cek ombak dulu. Benar. Ini kan dekat stasiun ya. Udah mulai. Keretanya mau lewat tuh. Udah panas. Dipanas nih. Tadi tegang-tegang banget. Tapi kan ini temanya kita tolong sabar dulu ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Upin, ini gitar itu di sini ada apa ini maksudnya? Ini bukan Upin Mas. Oh. Upin. Dua-duanya Upin. Ini dilelang Mas. Boleh ada barang yang mau dilelang nih? Mau dilelang. Nah, Jadi Kira-kira ada yang mau nggak deh? ada ya. Mau dilelang berapa ini? itu udah ada harganya Mas, udah murah banget itu. Open price ada segitu. Teman-teman, ya nggak tahu sih. Ini bisa terlaksana atau tidak ya. Oke. Ini kita bekerja sama dengan Melodia juga sebagai dealer dari Iya. PT Citra yang di Rawamangun sebagai distributornya Gibson Group.
Ini ada 3 gitar yang mau dilelang nih. Ya, Semuanya apa ya? semuanya ini Semuanya MP4. Les Paul standar ada 2, yang satu ini tribute. Wow, dipegang sama maestro-nya langsung. Ini cakep kan ya? Cakep itu mas. Ini pakai P90 pickupnya. Wow. Warnanya black. Cakep banget ini. Ini black atau apa? Hah? Black, kaleng black. Oh, iya. Black. Oh gitu. Bisa aja mas Ivan. Nah itu yang dipegang Mas Ivan harganya jadi 12.800.000 dari harga 17 juta. Yes. Oh 12 harga. Terus Oh ini mau dipakai nih jangan-jangan nih. ini mas. Mau dijejel nih. Oh benar kan? Ternyata dijejel loh. Nah udah nih udah dipegang Mas Ivan mahal lah kita. Dijejel mas. Dijejel ini. Gatal Mas Ivan. Coba. Fokus sih mas. Coba. Oke. Ngetem gak tuh mas? Diculik dulu. Harus tuning dulu. Kalau Richard, dicuning Richard. Oke. Ternyata harus dicuning dulu nih. Nah. Mas sambil Mas Ivan cuning kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Oh belum. Jadi Jadi yang paling Mas Ivan ini kan dia sebagai brand ambassador dari V4 nih. Ya. Berarti kalau dari kita dengar tadi ya, walaupun apa ya? Kan kita- Walaupun gitaris kan Gibson budgetnya gak nyampe ya. Ya, nyampe dong. Itu kan impian. Amin, insya Allah nyampe misalnya. Nah misalnya gak nyampe, Bisa nggak nyampe. ya bisa. Kalau beli V4 rasanya tetap rasanya Gibson. MP4 itu ibaratnya sahabatnya Gibson. Bukan kembaran, Sahabat. kembaran beda 2 hari. Kalau si Gibson itu dia anak introvert. Oh, Ya, sering belajar dia. Iya. Nah, kalau MP4 sama, cuma dia masih nongkrong lah. Wow. Matus. Cami. Enak ini. Enak ya mas. Asik. Tuh. Ada yang bisa main drum nggak di sini? Ada yang bisa Nah, ngapa lagi? Ayo, Ayo Mas Ivan ayo. Yang bisa Ayo, main kerja. drum. Wih, jangan malu-malu. Ayo. Ngapa lagi? Miawi bisa main gitar? Main drum? Main drum. Kita bikin musik aja di sini. Ayo hari ini nih. Ayo. Spontan. Ayo. Ayo. dong. Kapan lagi? Jangan sampai saya main nih. Kapan lagi? Nanti kalian bubar mana? Kapan lagi? Yes mas. Ayo. Wah, Wah, ini ini. ya. Setengah deh. Tepuk tangan dulu buat Tepuk tangan Mas. dulu. Waduh. Sticknya mana ya? Mas Pras. Woi. Mas Pras mau stand up sama saya? Oh enggak, mau main drum. Sticknya mana ya? Tolong sticknya di restoran. Mas Richard. Mungkin Mas Pras. juga ambil di stand Alexis mungkin mas. Mas Pras mau beli drum ya kan? Mau beli drum. Lumayan. Waduh, kapan lagi
jamming sama maestro deh. Ya, nanti aku videoin. Atau nggak hak masing mau aku videoin nggak? HP yang ada? Oh udah ada tim dokumentasi Saya saya masuk lah kalau di akustik ya mas. Tos dulu dong. Tangan dulu, tangan dulu. Tepuk tangan buat Iya, Mas. kita hari ini ngejam main musik bareng sih. Betul. Apa yang bisa dihasilkan kita ngejam ini? Sesuatu yang apa yang baru lah. Spontanitas ini. Monggo, ada sticknya. Ada sticknya. Ada stick beduk lah coba. Ada teman yang punya stick nggak? Ada yang punya stick? Oh, bangkunya, Sob. Oh bangkunya. Oh bangkunya. Nah. Sticknya ada. Mas sebelum jamming kasih riffnya bumerang dulu. Sticknya nggak ada. Ini Wah. udah ada. Oh lagi diambil Mas. Tuh. Oh, oke. Pakai tangan aja bisa nggak Mas? Kayak unyil. Sama namanya Pras ya? Oh iya. Namanya Pras. Pras. Kamu main drum? Ada band? Maksudnya ada band. Namanya? Sekara Boneka. Oke, itu kan buat Pras ini. Sekara Boneka. Nekara. Kita ngejam aja ya. Wah, lagu apa aja nih? Ngikutin aja, ngikutin. Sikat Mas. Belum ada sticknya weh. Lagi dia udah. Ini lagi diambil sticknya. Let it go.